Hai Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Tanpa basa-basi, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Pak Bot Gaming. Let's go! Pak, tolong dijelaskan menurut Pak Tito, metode yang paling bagus itu apakah beda pair harus beda metode, Pak? Oh, atau menggunakan satu metode dan diterapkan ke semua pair? Tolong dijelasin Pak, soalnya saya udah capek gonta-ganti metode. Belajar 2 tahun tapi nggak ada satupun metode yang buat Pak Bot Gaming ini yakin. Kayak belum ketemu, belum dapat lah ya. Belum dapat enaknya metode gitu yang loh, bisa Pak. dipakai. Kita yakinin, Pak. Oke. Ya kan, kita harus yakinin. Harus dong. Harus. Oke, metode yang paling bagus. Apa sih metode yang paling bagus? Ya. Tentu metode yang profitable. Ya. Nah, metode itu harus punya data pendukungnya. Seperti probabilitas, consecutive loss, average holding period, Ya, betul. risk and reward ratio, kemudian consecutive profitnya. Yes. Nah, dari kelima data pendukung ini, ada yang paling penting. Apa tuh? Probabilitas, risk reward, dan consecutive loss. Nah, kan ada 5 data komponennya ya Pak ya? Ya, data Kenapa pendukungnya. cuma 3 ini yang paling penting Pak? Alasannya apa? Oke, misalnya nih, Bapak Bot Gaming punya metode, tapi probabilitasnya 30%, Oh, 40%. Iya. Memangnya mau dijalanin, Pak? Enggak dong. Betul. Terus misalnya Bapak punya metode yang risk rewardnya ternyata 2:1 nih. Ya. Resikonya lebih besar dibanding rewardnya. Memangnya mau dijalanin, Pak? Ya. Iya kan? Kemudian ketemu consecutive loss yang besar, Pak. Nah, besar itu kita katakan di atas 5. Ya, betul. Angkanya bisa sampai 7 kali consecutive loss. Memangnya mau dijalanin, Pak? Enggak kan? Ya. Jadi satu metode ini harus punya satu kesinambungan. Jangan kita pengen saya mau probabilitas tuh besar. Nah, itu. Risk rewardnya juga pengennya gede. Iya. Konsekutifnya kecil. Ya nggak mungkin ada. Semua orang juga mau kalau kayak gitu, Pak. Dan kalau berkesinambungan betul. Jadi Pak Bot Gaming itu nggak bisa lihat cuma dari satu komponen aja, data aja. Contoh misalkan Bapak ketemu sebuah metode yang probabilitasnya 80%. Ya. Tapi RR-nya ini punya kecenderungan kecil. Mungkin 1:1 atau bahkan 1:0,8. Ya. Itu. Tahu nggak Bapak mau nggak ketemu probabilitas metode 80%, ya. tapi RR-nya 5:1. Consecutive loss-nya itu 20. 5:1. Waduh. Nggak bisa. Ini portofolionya Excel semua dulu nih. Makanya itu mesti dilihat tiga-tiganya. TP dulu kan lebih banyak, Ya, karena 5:1 kan. Tapi sekali stop loss, habis semua profitnya. Bisa jadi. Makanya nggak bisa lihat cuma satu aja. Ya. Tiga-tiganya harus lihat. Dan ketika Bapak melakukan backtest, kuncinya itu Bapak nyaman sama metodenya ketika dijalanin ke forward test. Betul. Itu kata kunci juga tuh. Nah, misalnya Bapak punya metode yang result-nya 1:3. Ya tentu probabilitasnya nggak mungkin besar nih. Ya. Nggak mungkin bisa sampai 80%. Karena biasanya mungkin 50%-an atau bahkan sampai 60% lah. Ya. Gitu. Jadi berbanding terbalik antara risk reward sama probabilitas. Betul. Ya kan? Probabilitas semakin tinggi, RR juga bisa semakin rendah. Sebaliknya juga, probabilitas semakin rendah, berarti Risk RR-nya bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Ya. Oke, nah untuk metode, Bapak ada tambahan apa Pak? Tambahan soal consecutive loss-nya, Pak. Oh ya. Gitu. Ketika Bapak punya metode, consecutive loss ini harus diperhatikan, Pak. Jangan sampai lebih dari 5. Katakanlah ternyata bisa sampai 7, tadi Pak bisa 20. sampai 8. Ya kalau 20 udah lah. Udah bisa dijalanin itu. Udah lah ya. Ya, kita anggap 7 deh. Kalau 7 ini terjadi di awal ketika kita menjalankan nih real akun kita. Oh ya. Ini betul. gimana? Ya. Kuat gak ngejalaninnya? Meskipun dari data backtest yang kita punya di atas kertas dengan consecutive loss 7 ini ujungnya profit. Tapi begitu kita jalankan, kuat gak mentalnya ketika ini terjadi di awal? Karena ketika ini loss, kita pengen recovery dong. Iya pasti. Nah, momen recovery ini Pak, Bapak kuat gak secara mental? Bapak masih bisa sesuai gak sama metodenya? Ya. Masih yakin gak? Atau Bapak mulai cari-cari momen? Bapak udah mulai overtrade, gedein lot biar cepet-cepet balik profitnya, loss-nya. Tradingnya tuh udah benar-benar dikuasain sama rasa keraguan. Iya kan? Bisa jadi udah ragu. Ya mungkin emosi apapun itu karena mentalnya udah kena. Ya. Karena konsekutif lo di depan, lo bayangin aja Bapak udah backtest. Ya. Datanya udah banyak, udah lengkap. Iya Ujungnya kan? profit nih. Ujungnya profit nih. Wih, mantap. Akhirnya ketemu ya kan. Pas mulai ngetes,
Konsekutifnya di depan, konsekutif Terjadi di loss-nya. awal. Di awal. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Bapak bisa gak ngejalanin ini? Nyaman gak? Nah itu Untuk nyaman atau dijalankan. enggaknya. Itu. Untuk metodenya udah clear. Ya. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Soal pair ya. Soal pair. Soal pair. Kalau misalkan pakai satu metode, ya kan, satu metode nih yang udah di backtest, dijalanin ke semua pair. Gimana itu Pak? Gak bisa Pak. Nah, misalnya kenapa gini Pak? Kesannya sih kayak enak gitu ya. Sekali saya buat, semua pair udah bisa langsung dapet gitu loh, bisa dites. Betul, tapi kenyataannya nggak bisa. Karena setiap pair ini punya karakternya yang berbeda. Ya. Ada beberapa pair yang tipenya trend. Ada juga beberapa pair lain yang lebih sering sideways atau ranging. Ya, tren itu pergerakan yang emang cenderung searah dan panjang. Pergerakan besar dan satu arah. Ya, kalau ranging itu kayak mantung-mantung bolak-balik. di situ aja bolak-balik. Betul. Nah, pair seperti apa sih yang tipenya trend? Bapak bisa temuin di Nasdaq, Ya. ditemuin di Gold, sama GPP JPY. Betul. Kemudian pair yang gerakannya sideways atau ranging, Bapak bisa temuin di Euro USD, Euro USD. Aussie USD, atau Betul. bahkan New Zealand USD. Ya. Nah, ini karakternya. Nah, TF itu kan punya salah satu metode yang gaya tradingnya breakout. Nah, gaya breakout ini dipakai di Nasdaq, XAUUSD atau Gold dan juga GBP JPY. Dan emang sesuai sama karakteristiknya ya, Pak, Sesuai ya. sama karakternya dan nggak dipaksain nih. Gaya breakout ini di Euro USD, Aussie USD, Ya. atau bahkan New Zealand USD. Betul. Gitu. Karena masing-masing dari strukturnya atau pergerakan marketnya, pairnya itu udah beda. Beda. Beda Gitu. total. Tapi permasalahannya ya Pak ya, dari Pak Bot Gaming ini dua tahun loh. Ya, udah Udah 2 2 tahun. tahun. 2 tahun belajar metode, tapi belum ketemu nih Yang pas ya. yang pas, yang bikin Pak Bot Gaming ini tuh yakin gitu untuk mulai. Karena belum dapat metode yang bisa ngasilin profit. Nah, jadi saran kita buat Pak Bot Gaming ini pilih dulu. Pak Bot Gaming ini nyaman jalanin yang mana? Bapak mau trading yang pendek-pendek atau Bapak mau trading yang panjang-panjang? Ya, misalnya gini Pak. Bapak suka dengan gaya trading yang profitnya besar-besar. Ya. Profitnya panjang-panjang. Bapak berarti bisa menggunakan chart pattern. Chart pattern. Karena chart pattern itu kumpulan dari beberapa candlestick. Nah, ini potensi risk rewardnya bisa lebih besar. Ya, betul. Nah, tapi kalau Bapak suka dengan gaya trading yang pendek-pendek, yang tradingnya cepat, 1 hari mungkin bisa selesai, Ya. Bapak bisa menggunakan candlestick pattern, Pak. Ya. Nah, karena candlestick pattern ini kan berdasarkan satu candle aja nih. Candle juga paling cuma 2 atau 3 candle maksimal. Betul. Ya kan? Dan pengambilan untuk exitnya atau keluarnya itu kan cuma paling maksimal 2 candle ke depan. Betul, 2 candle ke depan. Nggak Jadi panjang-panjang. lebih cepat nih, transaksinya lebih pendek. Ya, Gitu. nggak cepet-cepet. Nah, Pak, Bapak pilih. Tapi kan di luar sana juga ada ya banyak yang ngomong, Pak. Pakai metode candlestick ini aja. Profitnya paling tinggi. Katakanlah Iya kan? doji probabilitasnya 80%. Ya, udah dijamin kalau pakai ini pasti profit ya. Ya, gini-ginilah. Kan ada juga yang kayak gitu, Pak. Oke, kalau gini. Kalau ngomongin candlestick pattern, yang benar adalah transaksinya banyak iya. Iya, betul juga. Tapi probabilitasnya belum tentu setinggi itu. Ditanya candlestick oke ada banyak. Iya kan? Ini Iya. probabilitas yang paling tinggi yang mana pun si oknum ini nggak tahu. Betul. Jadi jangan gampang percaya. Betul. Teman-teman harus buktiin sendiri. Betul. Misalnya candlestick pakai doji, hammer ataupun engulfing, cari Pak. Bapak harus buktikan sendiri tingkat keberhasilannya. Probabilitasnya seberapa persen sih? Termasuk chart pattern. Ya. Bapak pakai double top, Bapak pakai double bottom. Katakanlah di XAUUSD. Buktiin sendiri Pak, probabilitasnya berapa? Ya. Jangan ikutin semua ada kata orang. Ada kata orang. Ini probabilitasnya tinggi, double top probabilitasnya tinggi. Udah ikutin aja, pakai aja. Nggak bisa Pak, mending buktiin sendiri aja. Betul, Bapak harus buktiin sendiri, Bapak punya datanya sendiri, sehingga Bapak bisa lebih nyaman ngejalaninnya. Nah, ngomong-ngomong Pak, Ya. kita kan punya satu pola nih. Pola yang benar-benar di semua time frame, di semua pair, itu kan bisa dijalanin. Ada. TF punya polanya. TF punya polanya. Jadi polanya akan kita bahas di video ini apa gimana nih? Pak? Jangan dong. Pola ini eksklusif untuk para peserta mata trader. Betul, eksklusif buat peserta mata trader. Jadi Pak Bot Gaming, kalau mau tahu polanya, jangan lupa daftar untuk mata trader berikutnya ya Pak. Betul, Bapak cek aja eventnya kapan di websitenya TF nih. Jadi Bapak bisa set schedule untuk datang ke acara mata trader. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Dari Pak Agus Setiabudi. Pak, saya sudah melakukan backtest sesuai rule yang saya punya dan sudah punya data dari hasil backtest tersebut nih. Ya. Tapi backtest yang saya lakukan tidak memperhitungkan jam yang memungkinkan saya mengambil posisi. Ya. Setelah saya lihat lebih teliti, ternyata ada open posisi yang berada di dini hari WIB. Oke. Pertanyaan saya, apakah backtest tanpa memperhitungkan jam open posisi sudah cukup valid sebagai sebuah data, Pak? Oke. Ya. Pasti dong. Pasti. Kita backtest mentang-mentang saya mau trading lebih banyak, saya backtest dengan time frame kecil. Ya. Sudah tahu belum konsekuensinya? Misalnya Pak Agus, Bapak, ini kan Bapak trading backtest sehingga Bapak dapat data saya ada posisi di jam dini hari. Berarti kan ini saya asumsiin bahwa Bapak menggunakan candlestick pattern dong. Ya. Karena ada jam yang dini hari nih. Karena kalau pakai chart pattern harusnya nggak pusing sama Harusnya jamnya. nggak pusing. Karena kan sebuah pola chart pattern terbentuk itu kan ya butuh waktu agak lama juga sebetulnya. Betul, Ya kan. Betul. Jadi saya backtest aja di time frame H1 biar saya lebih sering tradingnya. Jadi setiap 1 jam ngelihat atau mungkin udah biasa kali ya. Jadi soalnya dulu tuh udah setiap menit, setiap detik ya Udah kan. biasa ya? Ya lagi ke belanja, beli kopi, ngeliat gitu. Masalahnya Itu biasa. di momen seperti itu kan nggak tentu, suka-suka aja ngeliatinnya kan. Iya benar. Tapi kalau Bapak udah backtest katakanlah di H1, berarti kan setiap 1 jam sekali Bapak mesti ngeliatin chart. Iya. Bukan suka-suka nih jadinya nih. Kewajiban. Setiap 1 jam nih, 1 jam baru pindah candle, Bapak mesti ngecek. Kalau backtestnya di M30, 30 menit sekali Pak kita ngeliatin chart. Iya. Ya kan? Kalau H4, nah berarti Bapak 4 jam sekali ngeliatin chart. Dan memang ada potensi kita mesti melek nih Ya. di jam dini hari atau bahkan jam kita tidur. Mungkin mau pasang alarm 4 jam sekali. Alarm itu bunyi Bapak lihat. Ya kan mau tidur juga mesti lihat juga. Iya, itu konsekuensinya. Konsekuensinya. Tapi kalau Bapak, saya kalau dini hari gimana? Maksudnya masih online juga. Ya. Nggak tidur saya. Nah, Bapak buka lagi Pak data backtestnya. Bapak coba buang transaksi yang ada di jam dini hari tersebut. Oh, ya. Kemudian disummarin ulang nih. Hasilnya seperti apa? Kalau ternyata hasil backtestnya lebih bagus, kan lebih enak. Iya. Ya dong, kerja lebih santai, hasil lebih besar. Hasil lebih maksimal juga, Iya. lebih besar juga. Enak kan trading begitu? Trader paling enak Pak, kerjanya dikit, banyak liburnya Betul. sebetulnya. Tapi itu kan itu kalau misalkan hasil jadi bagus Pak. Ya. Iya kan? Kalau Kalau hasilnya lebih jelek, jadi lebih jelek itu kayak gimana? ya konsekuensinya mesti kita jalanin dong. Oh iya benar. Ya kan? Ya. Kan dari data backtest itu hasilnya profit nih. Dan meskipun ada konsekuensi di jam dini hari kita mesti bangun, Ya. ya itu yang harus dijalanin. Atau kayak waktu itu Pak Tito pernah bilang juga kalau misalkan emang dini hari nih, ya kan misalkan jam 6, ya udah bangun dulu. Ya bangun dulu, cuci muka, ya kan ngelihat, oh udah ada nih momentumnya ada nih, pasang posisi, balik tidur. Ya iya. Nggak perlu dilihatin lagi. Tapi setiap 4 jam kita bangun ya. Setiap jam bangun. Mau nggak mau gimana? Iya. Konsekuensi. Betul. Udah Gitu. menjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Pak Jonathan Asmith. Pak Denny, saya mau tanya. Ya. Kan saya kemarin open sell di gold resistance kisaran harga 1984 dan udah kejemput sell stopnya. Ya. Lalu kan sebenarnya tinggal nunggu aja. Posisi ini loss atau profit. Betul. Di tengah-tengah saya open posisi, tiba-tiba ada sinyal lagi nih. Sinyal lagi, oke. Ya, apa saya boleh open posisi lagi meskipun posisi saya yang kemarin itu belum close, Pak? Sebenarnya boleh aja. Ya. Selama alasan untuk entry lagi ini sesuai metodenya Bapak dan memang ada momentum. Iya. Jangan dicari-cari Betul. momentumnya. Karena misalnya Bapak udah kejemput sell stopnya. Harganya naik dikit nih. Ya. Harganya lebih bagus dong buat sell lagi di atas. Siapa tahu turun lagi, profitnya double. Profitnya double. Nah, itu jangan. Nah, yang ini ya nggak boleh. Karena Bapak nyari-nyari momen. Bapak emosi nih karena ngeliatin chart terus. Wah, ini bisa nih, harga naik lagi nih, lebih bagus lagi. Nah, ini yang nggak boleh. Karena nggak sesuai momentumnya. Atau ketika lagi sell stop, kejemput, harganya naik. Harganya naik. Aduh, saya amanin dulu udah posisi saya buy. Jadinya locking. Yang paling sering itu kalau misalnya kita udah nge-buy, Pak. Ya. Udah nge-floating profit, itu profit padahal nih. Ya.
tiba-tiba ada satu candle yang menunjukkan bahwa ada pembalikan market. Ada doji ya kita angkat. Ada ya? doji. Ada doji. Langsung Di sell. goyang, jebret, udah pusing dah habis itu. Atau bahkan sebenarnya ketika ada doji, sell dulu Sell profit dulu dikit saya ambil. Nah, ujung-ujungnya di locking. Ternyata nggak turunnya banyak, profit sell-nya. Buy-nya yang minusnya banyak. Itu perlu ditekankan ya Pak ya, Ya. karena agak bahaya juga kalau misalkan Bapak masuk ke posisi kedua itu berdasarkan revenge, ya kan, balas dendam, nyari-nyari momen, nyari-nyari momen, intinya dengan atau emosi. Betul. Jadi jangan sampai di posisi kedua ini ya balik lagi nyari momen, Nyari atau momen. bahkan bikin locking. Yang tadinya harusnya transaksi itu simple, Ya. ya kan, masuk udah tinggal kena stop loss Tinggal atau nunggu. kena take profit, sekarang makin ribet. Jadi makin pusing. Makin ribet. Dan Bapak perlu ingat ini kata-kata emas dari Pak Tito sebetulnya. Kalau misalkan Bapak trading sesuai dengan metode yang Bapak udah backtest dan itu loss, tenang aja, itu cuman loss trade. trap. Tapi kebalikannya Pak, kalau Pak Jonathan profit, tapi profit ini berdasarkan dari emosi lah, Feeling, tebak-tebakan. tebak-tebakan. Walaupun ini profit pun itu namanya mistake. Itu perlu ditekankan. Nah, untuk pertanyaannya sudah selesai. Bagi teman-teman yang pertanyaannya mau dijawab sama kami, tinggal komen di bawah #TanyaTF. It's now or never. Change your life. Bye.